Liburan panjang di tahun ini dimanfaatkan sebagian orang untuk bersantai ataupun berkumpul dengan keluarga. Tapi tidak dengan Aldi, Denny, Irham, dan Hardi. 4 pemuda itu lebih memilih untuk berpetualang di alam bebas. Mereka sudah merencanakannya dari beberapa tahun yang lalu dan akan segera terwujud di tahun ini. Mereka semua sudah mempersiapkan bahan makanan yang cukup untuk beberapa hari di hutan. Mereka membawa macam-macam peralatan yang bisa digunakan untuk pertahanan diri jika sewaktu-waktu ada serangan hewan liar. Setelah persiapan mereka dirasa sudah cukup, sore harinya mereka pun mulai berangkat. Karena keempatnya tinggal di barak atau kos-kosan, jadi mereka bisa pergi dengan bebas kapanpun mereka mau, tanpa harus mengatakan kemana mereka akan pergi. Dan mereka hanya akan kembali sebelum liburan berakhir. Perjalanan dimulai. Saat itu, mereka semua nampak gembira. Jalanan setapak menuju hutan terlihat sangat menantang di mata mereka. Mereka berempat sudah cukup lama menjalin persahabatan. Sampai sekarang, mereka tak pernah bertengkar sekalipun. Mungkin karena hobi dan kebiasaan yang mereka miliki semuanya sama. Nyanyian mulai terdengar dari mulut mereka, sambil sesekali terdengar candaan dan tawa di antara keempatnya. Hingga beberapa saat kemudian, jalanan yang mereka lewati mulai terasa licin dan menanjak. Lalu mereka mulai berfokus dengan apa yang mereka pijak. Suara-suara patiling mulai terdengar, menandakan sebentar lagi sang mentari akan segera pergi tidur. Sesampainya di tempat yang lumayan cukup bagus di dekat sungai kecil, mereka memutuskan untuk membersihkan tempat-tempat di sekitarnya agar bisa dibuatkan tempat tidur gantung yang nanti digunakan untuk istirahat. Setelah selesai, mereka mulai membagi tugas. Aldi ditugaskan mencari air, sedangkan Irham dan Hardi mencari kayu bakar. Sedangkan Denny menunggu untuk mengerjakan tugasnya, yaitu memasak. Karena air dan kayu bakar belum ada, ia memilih untuk duduk-duduk bersandar di bawah pohon sambil mendengarkan musik dari MP3-nya. Hari sudah mulai gelap ketika teman-temannya datang. Mereka menyalakan api dan Denny mulai memasak nasi. Sementara teman-temannya membuat perangkap agar tidak ada binatang liar yang mendekat. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu dan kini mereka telah sampai di sebuah tempat yang cukup gelap di tengah-tengah hutan. Awalnya tidak ada yang aneh sampai ketika mereka berempat mulai bercerita tentang mitos hutan itu yang jarang orang ketahui. Bahkan penduduk lokalnya pun tidak ada yang tahu. Ketika sedang bercerita, tepat di tengah malam, hujan yang ditakutkan benar-benar turun dengan sangat deras.
Angin yang sangat kencang menggoyangkan pepohonan yang tinggi. Tempat tidur gantung mulai basah. Tas yang mereka bawa juga ikut basah. Hardy yang memiliki ketidaktahanan akan suhu dingin seketika kedinginan dan menggigil, membuat teman-temannya menjadi panik dan khawatir. Mereka bertiga mencoba menghangatkan tubuh Hardy dengan cara saling berpelukan. Namun itu tidak berhasil karena mereka tetap terkena air hujan. Lama-lama tubuh Hardy semakin melemah hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Bertambahlah rasa panik dan khawatirnya mereka bertiga, apalagi di tengah malam seperti itu. Mereka juga tidak menyangka akan turun hujan, padahal musim saat itu sudah memasuki musim kemarau. Penyesalan seketika menyergap perasaan mereka. Hujan masih turun ketika pagi telah tiba. Hardy tetap tak sadarkan diri. Aldi dan Irham terus-menerus menggosokkan tangannya turun naik ke tubuh agar Hardy merasa hangat. Sementara Denny mencari kayu dan daun keladi hutan untuk dibuat tempat berteduh. Setelah mendapatkan keduanya, ia langsung membuat lampu kecil yang dapat menghangatkan mereka. Setelah penyangga untuk mereka beristirahat telah dipasang, daun-daun keladi pun sudah disusun. Ternyata masih kekurangan dedaunan, dan yang beratap hanyalah sebagiannya saja. Lalu ia langsung bergegas untuk mencari daun keladi lagi. Singkatnya, setelah lampau darurat itu dibuat, matahari mulai memancarkan sinarnya yang hangat. Meski sudah siuman, wajah Hardy masih pucat. Karena Hardy yang masih lemas, mereka pun memutuskan untuk menginap semalam lagi. Di hari itu, mereka hanya memakan mie instan. Itu pun cuma dimakan mentah, karena kayu di sekitar masih basah, sehingga tidak dapat membuat api. Siang berganti malam. Tubuh Hardy semakin melemah. Ketiga temannya bergantian berjaga-jaga. Namun, tiba-tiba saja tubuh Hardy mengejang. Semuanya kembali menjadi panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. "Kita harus pulang malam ini juga," ujar Aldi. "Tapi Hardy bagaimana?" tanya Denny. "Bagaimana kalau kita tandu saja?" usul Irham. Mereka bertiga pun setuju dan segera membuat tandu untuk Hardy. Setelah selesai membuat tandu, mereka bertiga lalu memasukkan Hardy dan membungkusnya. Setelah itu dipasangi ikatan agar tubuhnya tidak jatuh dan lebih aman untuk dibawa. Aldi dan Denny bertugas untuk membawa tandu, sementara Irham membawa semua peralatan, dan sebagian bahan makanan yang sudah tidak layak makan ditinggalkan begitu saja. Tak terasa, malam itu mereka berjalan selama 3 jam. Namun, tak kunjung menemukan jalan keluar. Malahan, mereka masuk ke semak-semak berduri dan banyak rotan berduri yang menggantung menghalangi jalan mereka. Akhirnya,
mereka pun berbalik arah. Apalagi pada saat itu, Guntur dan Petir mulai asik dengan perannya masing-masing. Karena tak ingin Hardi kembali kehujanan, akhirnya mereka bertugas untuk membuat tenda darurat dari kayu dedaunan yang dibagi pekerjaannya masing-masing. Aldi dan Irham mencari kayu dan dedaunan yang bisa digunakan untuk membuat tenda, sementara Denny menjaga Hardi dan membersihkan rumput liar di sekitar tempat mereka akan membangun tenda. Saat sedang menebang pohon kecil, Denny menemukan sesuatu yang mirip rambut yang panjang sekali dan sedang tersangkut di pohon tersebut. Bulu kuduknya seketika merinding. Lalu ia segera mendekati Hardi. Ia memeluk Hardi untuk menyembunyikan wajahnya. Saat itu ia benar-benar takut. Entah berapa lama ia dan Hardi menunggu. Namun sampai pagi tiba, Aldi dan Irham tak kunjung datang. Saat sudah pagi, barulah Denny berani untuk memastikan apa yang ia lihat tadi malam. Dan ternyata di pohon kecil itu sudah tak ada apa-apa. Entah berapa lama ia dan Hardi menunggu. Namun sampai pagi, Aldi dan Irham tak kunjung datang. Saat sudah pagi, barulah Denny berani untuk memastikan apa yang ia lihat tadi malam. Dan ternyata di pohon kecil itu sudah tidak ada apa-apa. Apa iya itu cuma hayalanku saja, gumamnya. Lalu Denny berteriak-teriak memanggil temannya yang tak kunjung kembali. Hening, tak ada sahutan sama sekali. Denny mulai takut. Jika teman-temannya tersesat saat sedang mencari bahan untuk mendirikan tenda darurat, tiba-tiba terdengar suara dari Hardi. Denny pun bergegas menghampirinya. Rupanya Hardi telah bangun dan ingin mencoba duduk. "Kau berbaring saja, Har. Nanti kalau dipaksakan duduk, malah tambah sakit," ujar Denny. "Yang lain kemana? Kenapa belum kembali ke sini?" tanya Hardi. "Aku juga tidak tahu, Har. Aku malah takut mereka tersesat." Mendengar jawaban Denny, Hardi menjadi panik. Wajahnya terlihat pucat. "Kau tenang saja, nanti mereka pasti kembali," Denny menenangkan temannya. Di lain tempat, Aldi dan Irham rupanya baru saja diserang oleh macan dahan berukuran sedang. Mereka berdua terluka lumayan parah dan seekor macan dahan telah mati tak jauh dari keduanya. Selanjutnya, mereka berdua pun menyusuri jalan yang dilalui tadi malam. Rupa-rupanya tak jauh dari sana ada lampau yang dibuat oleh Denny sebelumnya. Dan barulah mereka menyadari kalau selama 3 jam mereka berjalan sambil membawa Hardi tadi malam itu, rupanya hanya keliling-keliling di sekitaran tempat itu saja. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka langsung berjalan kembali ke tempat Hardi dan Denny. Dari kejauhan, terlihat Denny yang sedang duduk di sebelah Hardi. Lalu keduanya mempercepat langkah mereka. "Astaga,
"Kenapa kalian luka-luka seperti ini?" tanya Denny. "Panjang ceritanya, Den. Rupanya tadi malam kita tersesat jalan. Di sana itu ada lampau yang kau buat kemarin, Den," ujar Aldi. "Parahnya lagi, macan dahan mulai berdatangan. Kami pun diserang," tambah Irham. "Lalu rencana selanjutnya apa?" tanya Denny yang ketakutan, karena ia sadar dirinya tidak mungkin bisa hidup jika diserang hewan-hewan liar di hutan itu. "Kita butuh makanan untuk tetap bertahan hidup," ujar Aldi. Denny meraih tasnya, dan di sana tinggal beberapa bungkus mie instan serta sekaleng sarden. Tidak ada yang lain lagi, karena memang hanya itu yang tidak rusak di malam mereka kehujanan. Mie tinggal sedikit, bahkan beras pun sudah tidak punya. Sementara Hardi juga butuh makanan supaya lekas sembuh. "Kalian saja yang makan, aku bisa menahannya. Karena kan kalian berdua yang mengangkat Hardi dan butuh tenaga yang banyak," ujar Denny. Tapi teman-temannya tak mau jika hanya Denny yang menahan lapar. Setelah perdebatan, akhirnya mereka memutuskan memasak semua mie instan yang ada, lalu memakannya bersama-sama. Setelah makan, mereka pun memulai perjalanan. Tidak lupa mereka memberi tanda di sepanjang perjalanan untuk memastikan mereka tidak tersesat lagi. Namun, sampai matahari terbenam, ternyata mereka masih kembali lagi ke sana. Dan kalaupun berpindah tempat, mereka kembali ke tempat di mana ada lampau yang dibuat Denny. Sudah seharian kita berjalan, tapi akhirnya kembali lagi ke sini," ujar Denny kesal. "Kakiku rasanya sudah tak sanggup lagi melangkah," ucap Aldi. Dan malam itu, akhirnya mereka beristirahat di lampau buatan Denny. Dan mereka menambahkan kayu-kayu di dindingnya, agar jika ada hewan buas datang, mereka segera terjaga. Mereka melalui malam itu dengan keadaan perut kosong. Saat tiba giliran Aldi untuk berjaga, ia melihat sepasang mata menatapnya dari balik pohon. Aldi meraih pisaunya perlahan-lahan. Ia yakin jika yang mengintip di kejauhan itu pastilah binatang buas penunggu hutan. Namun, ketika didekati, nampak olehnya seorang wanita dengan rambut yang panjang terurai. Dengan gelagapan, Aldi bertanya, "Siapa kau ini?" Wanita itu hanya diam sambil menatapnya. Di sekitar mulutnya nampak noda merah yang entah berasal dari mana. Lalu dengan santai, si wanita berjalan pergi meninggalkan Aldi yang masih mematung menunggu jawaban pertanyaannya. Lalu Aldi kembali ke lampau. Aneh, hanya itu yang terucap di bibir Aldi. Singkat cerita, mereka memasuki pagi ke-10. Mereka masih berada di tengah hutan, di tempat yang sama.
Sementara kondisi Hardi sudah mulai membaik dan bisa kembali berjalan. Pagi-pagi, Denny sudah pergi mencari buah-buahan di sekitar tenda. Dan ketika pulang, ia membawa pisang bangkaran. Pisang bangkaran adalah pisang hutan. Rasanya kelat, banyak bijinya. Tapi kalau masih muda, enak dibakar atau juga digoreng dengan tepung sajiku. Tumbuhnya di hutan-hutan lebat, jadi tidak ditemukan di perkampungan. Bangkaran muda yang dibawa Denny, ia letakkan di dekat lampau. Lalu ia menghidupkan api untuk membakar bangkaran muda tersebut. Sementara Aldi dan Irham sedang mencari jalan untuk pulang. Denny terlihat asik meniup api. Tanpa disadari, Hardi sudah tidak ada di dalam lampau mereka. Dari kejauhan, ia terdengar suara seseorang yang berteriak minta tolong. Denny langsung berdiri. Ia mengamati sekitarnya. Sekali lagi, teriakan kembali terdengar. Dan akhirnya, Denny memutuskan mencari ke arah sumber suara, yang ternyata adalah Hardi. Hardi sedang bergelut dengan seekor ular piton yang cukup besar. Denny langsung menolongnya dan membunuh ular tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya ular itu berhasil dibunuh. "Kau tak apar?" tanya Denny sembari menarik tubuh si ular itu. Hardi mengangguk lemas. Tubuhnya baru saja pulih setelah dililit ular. Untungnya nasib baik masih berpihak padanya. Malam itu, setelah melewati selisih pendapat, akhirnya mereka semua mengikuti saran Denny agar mereka memakan daging ular yang dibunuh untuk menahan lapar. Lalu Denny pun mulai melahap daging ular tersebut. Dan ketiga temannya masih nampak ragu, meski semuanya juga terasa lapar. Mati atau makan terserah kalian. Yang pasti, kalau kita mati di sini, tidak akan ada yang menemukan bangkai kita, ujar Denny. Perkataan itu memicu emosi Aldi. Ia langsung berjalan meninggalkan teman-temannya. Di malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Aldi kembali bertemu dengan seorang wanita. Ia mulai penasaran. Jangan-jangan ada suku-suku orang hutan yang tinggal di daerah itu, pikirnya sambil terus mendaki, mendekat si wanita. Ia mulai penasaran, jangan-jangan ada orang-orang suku lain yang tinggal di hutan ini, pikirnya sambil terus mendekati si wanita. Ia melihat wanita itu melenggang-lenggok di antara rerumputan. Dada Aldi semakin berdebar, mencium bau busuk yang menyengat di antara rerumputan. Tiba-tiba wanita itu menghilang. Lalu suara tawa terdengar begitu melengking di antara heningnya malam.
Aldi bergegas berlari kembali ke arah lampau, karena ia tahu suara itu bukanlah suara manusia, melainkan kuntilanak. Berak! Aldi terjatuh, kepalanya terkena akar pohon. Aldi meringis. Dahan kayu di atasnya terdengar berbunyi, seperti ada sesuatu yang bertengger di sana. Karena merasa terancam, ia segera bangun dan langsung melucuti pakaiannya. Ibuku sebentar lagi akan kembali. Ibuku sebentar lagi akan datang, ujar Aldi gemetar. Lalu terlihat dari kejauhan seseorang keluar dari lampau. Kau di sana, Kal? Tanya suara yang tak lain adalah Irham. Iya, jawab Aldi dengan gelagat ketakutan. Irham mendekatinya. Betapa kagetnya ia ketika melihat Ardi sedang telanjang atau berbadan polos tanpa sehelai benang pun. Astaga, kelakuanmu, Aldi, bentak Irham. Ada hihi tadi, jawab Aldi gemetar. Hihi apa? Kalau berbicara itu jelas, ujar Irham lalu meninggalkan Aldi yang masih memunguti pakaiannya. Suara tawa tadi sudah menghilang, tinggal ketakutan yang semakin terasa oleh Aldi. Keesokan harinya, mau tak mau, mereka harus memakan daging ular lagi. Karena setelah mencoba berburu, namun peralatan mereka tidak memungkinkan untuk bisa menangkap hewan buruan. Aldi masih berbaring saat teman-temannya akan pergi. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya juga menggigil hebat. Sudah 10 hari kita di sini. Makanan tidak ada. Peralatan kita semuanya tidak ada yang bisa digunakan menangkap buruan. Apalagi yang akan kita harapkan? Kita harus pergi dari sini. Kita harus menemukan jalan pulang, seru Irham. Tapi kita sudah mencoba ke sana kemari mencari jalan. Kita terus-menerus kembali ke sini lagi, sahut Denny. Lalu mau sampai kapan kita di sini? Mau sampai mati? Tanya Irham. Setelah berdebat, mereka akhirnya menyiapkan segala barang bawaannya untuk mencari jalan. Mereka berempat berjalan ke arah berlawanan, berharap menemukan jalan pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan 2 orang anak kecil. Awalnya mereka berempat senang, mengira anak itu dari sebuah suku yang tinggal di sekitaran hutan. Namun anehnya, anak-anak itu selalu tertawa dan mengatakan bahwa ibuku menyiapkan pesta untuk kalian. Aldi yang sudah curiga bahwa ada yang tidak beres, langsung menarik tangan Denny dan berjalan menjauh dari anak-anak itu, disusul Hardi dan Irham. Jujur, tadi malam, tidak, tepatnya sudah beberapa malam, aku melihat seorang perempuan menatap lampau kita dari balik pohon. Tapi saat aku hampiri, kutanyai, perempuan itu diam saja, lalu menghilang begitu saja. Sampai tadi malam, aku melihatnya sebelum dia menghilang. Aku mencium aroma busuk yang menyengat. Saat berbalik mencarinya, aku mendengar suara tawa
yang sangat mengerikan. Cerita Aldi. Aku juga pernah mengalami kejadian yang sama, sahut Denny. Mereka berempat kembali saling bertatapan. Hari ke-20. Aldi sudah terlihat pasrah. Luka-luka di tubuh mereka sudah sangat banyak. Aku rasa kita akan mati di sini. Hush, jangan berkata seperti itu. Apa? Coba kau pikir. Sudah 20 hari kita di sini. Sudah berapa lama tidak makan nasi? Apa kita akan selamat? Kau yakin? Mereka semua terdiam. Yang dikatakan Aldi memang benar adanya. Mereka hanya memakan buah-buahan hutan dan juga binatang-binatang yang berhasil tertangkap di sana. Mereka benar-benar sudah seperti manusia hutan. Kadangkala hujan siang dan malam. Terpaksa mereka memakan daging mentah-mentah karena tidak sempat dimasak. Minum pun hanya mengandalkan air yang tertampung di akar-akar jika mereka tidak bertemu sungai atau genangan air. Wajah mereka nampak pucat, lemas, dan kadang bertengkar satu sama lain. Selama itu, mereka terus mencoba melangkah, meski sama sekali tidak menemukan jalan pulang. Mata mereka seolah buta. Entahlah sesulit itu menemukan jalan keluar. Malam ke-21, angin kencang dan petir menyambar di atas hutan itu, yang membuat mereka ketakutan. Bahkan beberapa kali pohon-pohon di sana terkena sambaran petir hingga patah. Mereka berempat berlari dan terus berlari mencari tempat aman. Namun, seluruh tempat mereka pijak terkena angin kencang malam itu. Tiba-tiba Aldi melihat ke atas. Ia melihat dahan kayu yang sangat besar akan jatuh menimpa teman-temannya. Aldi mendorong mereka hingga ia lupa akan keselamatannya sendiri. Brak! Boom! Saat akan berlari, Aldi terjatuh. Dan akhirnya, sebelah kakinya tertimpa sebagian dahan yang jatuh. Denny, Irham, dan Hardi tidak menyadari bahwa Aldi tertinggal jauh di belakang mereka. Namun saat Denny sadar, ia langsung berujar, "Bangsat! Dari tadi kita lari meninggalkan Aldi. Dan selama itu di antara kita bertiga tidak ada yang menyadarinya. Sialan!" ujar Denny lalu kembali berlari ke belakang. Singkatnya, Denny sampai di tempat tadi dan melihat Aldi tak sadarkan diri dengan kaki tertindih dahan kayu besar. "Astaga, Aldi!" teriak Denny. Air matanya mengucur saat mengingat Aldi seperti itu setelah menyelamatkan dia dan teman-temannya. "Sial!" teriak Denny lagi. Ia kembali mencoba mengangkat kayu tersebut, namun tidak berhasil. Saat Irham dan Hardi datang, mereka juga segera membantu Denny. Tapi kayu hanya bergeser sedikit. 2 hari lamanya, mereka mencoba memotong bagian pangkal kayu tersebut agar kaki Aldi bisa terlepas dari tindihan kayu. Proses pemotongan kayu yang seharusnya selesai dalam beberapa jam memang terhambat karena pisau yang mereka bawa rusak. Denny menyuapi Aldi yang wajahnya sudah sangat pucat. Tubuhnya menggigil karena menahan sakit teramat sangat di kakinya.
Ya Tuhan, jika aku sudah Kau takdirkan mati dalam keadaan seperti ini, aku ikhlas Tuhan. Tapi tolong selamatkan teman-temanku, teriak Aldi. Pasrah, air matanya pun seperti sudah kering, hingga tak ada lagi tangis. Hush, jangan bicara seperti itu, Al. Kami pasti akan menyelamatkanmu, ujar Denny, walaupun kakiku berhasil terlepas dari kayu ini. Aku yakin aku pasti akan cacat seumur hidup. Aku juga akan menyusahkan kalian, sedangkan kita belum juga bisa mencari jalan, ujar Aldi. Meski bibir Aldi tersenyum, tetapi wajah sedihnya tak bisa ia sembunyikan. Memasuki malam ke-25, kaki Aldi telah berhasil dikeluarkan dari tindihan kayu. Namun mereka sangat shock saat melihat keadaannya. Tulang kaki Aldi remuk dan hancur. Bau busuk juga tercium dari sana. Bahkan sebagian bawahnya sudah dikerubungi belatung. Aldi sendiri pun jijik melihatnya. Aku tidak ingin hidup. Aku tidak mau cacat, teriak Aldi histeris. Ia merebut pisau rusak yang dipegang Irham, bermaksud memotong kakinya sendiri. Dan Denny dengan cepat merebut pisau tersebut. Kau harus hidup demi orang tuamu, demi kami sahabat-sahabatmu, ucap Denny saat mereka semua tertidur. Lagi-lagi Aldi melihat sesosok wanita. Wanita itu berjalan mendekatinya. Wanita berambut panjang dengan paras amat sangat cantik berdiri di depan Aldi. Aku menyukaimu, ucapnya pelan. Suara yang indah berhasil menenangkan Aldi. Lalu wanita menunjuk ke suatu arah. Dan saat Aldi fokus pada arah yang ditunjuk, ia tak sadar wanita itu segera menghilang. Aldi membangunkan teman-temannya. Dia menunjuk ke arah sana, ujar Aldi seraya menatap satu persatu teman-temannya. Siapa wanita itu? Gantian teman-temannya yang saling tatap. Dan menjelang pagi, Denny dan Irham pergi memburu binatang-binatang. Mereka berdua tak sengaja menemukan seekor bayi rusa yang sepertinya baru saja dilahirkan oleh si induk. Namun kedatangan Denny, Irham, membuat induk rusa itu berlari meninggalkan anaknya begitu saja. Karena pagi sudah menjelang, akhirnya mau tak mau, Denny dan Irham mengambil anak rusa tersebut untuk dijadikan sarapan. Saat akan memotong anak rusa itu, Denny benar-benar tidak tega. Aku tidak tega membunuh bayi rusa ini, ujarnya. Tolong jangan apa-apakan rusa ini, aku mohon. Aku akan pergi mencari makanan lain, lanjut Denny seraya menaruh bayi rusa tersebut di dekat Aldi. Denny sudah berkeliling, namun hanya mendapatkan buah-buahan. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali. Di sana nampak Aldi memberikan bajunya untuk si anak rusa. Setelah sarapan dengan buah-buahan yang dibawa Denny, mereka membuat tandu untuk mengangkat tubuh Aldi. Setelah tandu jadi, mereka memindahkan tubuh Aldi, juga si bayi rusa, ke dalamnya. Mereka mengikuti arah yang ditunjuk oleh Aldi, dan setelah berjalan berjam-jam lamanya, mereka akhirnya sampai ke tempat di mana mereka datang pada awalnya. Karena hari sudah hampir malam, mereka memutuskan beristirahat di sana. Wajah keempat sahabat itu nampaknya sudah mulai terlihat bahagia. Mereka tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Singkat cerita,
pagi telah tiba. Mereka berempat langsung melanjutkan perjalanan. Hingga sampai di dekat jalan, mereka melihat begitu banyak orang mendekati mereka. Mereka pun ditolong dan selamat. Tapi nasib kurang beruntung menimpa Aldi. Kakinya diamputasi. Ia sudah tak bisa melakukan aktivitas seperti teman-temannya, selain belajar dari rumah dan bekerja membuat kerajinan tangan. Ia selalu ditemani bayi rusa yang diberikan Denny. Dan nampak ia sudah bisa menjalani hidup seperti itu. Ketiga temannya masih sering berkunjung atau membawanya makanan. Demikianlah pengalaman mereka tersesat dan kiranya dijadikan pelajaran agar hal yang sama tidak terulang pada orang lain. Hendaknya saat masuk ke hutan, kita selalu mengucap permisi dan juga selalu bersikap sopan. Sekian, terima kasih.